Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online Praremaja di hari Minggu yang indah ini. Apa kabar Kak Junis? Kabar baik Kak? Baik, puji Tuhan. Ya, kita tanya kabar adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik? Wow, luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita mulai ibadah Praremaja kita, Kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah pada hari ini. Dimulai dari song leader, ada Kak Juni Simbolon. Dan ada Kak Ani. Lalu ada pemusik kita, Bang David Sinabariba. Dan para agenda ada Amang Sintua Eko Hutagalung. Dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Enrico Sinaga. Teman-teman, kita akan memulai ibadah. Namun sebelum kita mau siapkan hati kita, pikiran dan diri kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian online Praremaja HKBP Rawamangun. Minggu Reminiscere 28 Februari 2021 dengan tema Allah memperhitungkan iman orang percaya.
Mari kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 10, Hu Puji Hu Pasangap Ho. Teman-teman semuanya berdiri. Saluhut hati opami, nang sonang di rohamu, ariano otor ngimpe di sari Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 193, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik, setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi, tinggi kasih Yesusku.
Dengarlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang disampaikan di Minggu Reminiscere buat kita, diambil dari titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Teman-teman semuanya berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua. Hatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu
seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Teman-teman, silahkan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Adik-adik semua, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca epistel kita pada minggu hari ini yang diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Kita membaca secara bergantian. Nanti di ayat 31 kita sama-sama membacanya. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Sama-sama kita baca. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Buku Enden nomor 763, Molo Yesus Donganmi.
teman-teman, dan teman-teman silakan berdiri. Yesus dongan nilas rohan, Yesus si panguruki rohan, Sasor seaoni dohot posni rohani, mardogan non Yesus si las rohan, mardogan non Yesus si las rohan, marsinan dan nadio bintang langit mardogan non Yesus nilas rohan. Adik-adik semua, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Kita mendengarkan Warta Sekolah Minggu 28 Februari 2021. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan, Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 22 sampai 28 Februari. Mari teman-teman kita menyanyikan selamat ulang tahun. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu, padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Teman-teman, jangan lupa untuk melakukan presensi online ke link berikut yang ada di layar. Bahan ajar untuk Minggu tanggal 7 Februari 2021 diambil dari Nats Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50, kasih kepada Allah. Teman-teman agar membacanya terlebih dahulu di rumah. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah. Kita pun dipanggil
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Reminiscere, yang berarti kasih setia Tuhan akan dunia ini. Kita membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penerut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ sendiri, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Pada hari ini, pada Minggu Reminiscere, yang dimana kita diajak untuk berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan selalu mengingat kasih-Nya kepada dunia ini. Di dalam minggu ini, kita diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang sesaat lagi akan diserahkan kepada mahkamah Israel melalui penangkapan. Ketika Yesus diserahkan kepada serdadu-serdadu kaisar yang ingin menangkapnya. Mungkin teman-teman atau adik-adik sekalian pernah menonton film Tuhan Yesus, yang dimana firman Tuhan ini tergambar atau terceritakan di mana di suatu tempat
semacam padang yang dimana ada di situ batu, tempat Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tempat itu, tetapi pada pelataran Taman Getsemani itu, Tuhan hanya membawa 3 muridnya, yang dimana di dalam taman itu Tuhan Yesus bergumul. Tuhan Yesus menyampaikan doa kepada Tuhan mengenai rencana Tuhan akan penebusan dosa manusia. Adik-adik sekalian, sungguh sangat kita pahami bahwasanya kasih Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang harus kita pahami ketika kita ingin melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang dimana teman-teman sekalian, Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan sangat mengasihi kita di dalam rangkaian kehidupan kita. Tetapi orang percaya atau teman-teman para remaja dituntut untuk selalu datang kepada Tuhan melalui doa dan persekutuan agar kasih setia Tuhan semakin terasa di dalam kehidupan kita. Kita melihat pada malam itu ketika Yesus ditangkap, Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot melalui apa? Kalau ada adik-adik yang tahu, teman-teman yang tahu, Yesus diserahkan kepada para serdadu melalui ciuman oleh Yudas. Yudas menyerahkan Tuhan Yesus melalui ciuman yang menunjukkan, yang memberitahukan kepada serdadu bahwa inilah dia, Yesus guru kami. Maka dari itu teman-teman sekalian, di dalam malam ini, di dalam malam firman Tuhan ini, Yesus dan murid-muridnya sedang merasakan bahwasanya akan ada suatu kejadian yang akan terjadi, yaitu penangkapan Yesus, penyiksaan Tuhan Yesus, dan kemudian penyaliban Tuhan Yesus. Rangkaian-rangkaian itu harus diberitahukan kepada manusia, kepada murid-murid, bahwasanya akan tiba saatnya ketika Tuhan Yesus akan ditangkap dan diserahkan kepada serdadu dan kemudian disalibkan. Ada 2 kalimat, ada 2 kali Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, yang dimana ketika Tuhan Yesus mau berdoa, dia mendapati murid-muridnya sedang tidur. Kalau kita melihat malam-malam, mungkin wajar kita beristirahat atau tidur. Dan di ayat 43 kita melihat bahwasanya mata dari murid-murid sangat berat. Mungkin mereka capek dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah Israel, yang dimana mengakibatkan keadaan fisik murid-murid sedang lelah, letih, sehingga mengantuk dan kemudian tertidur. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan bahwasanya kita harus tetap bangun. Dalam artian bukan tidak bisa tidur. Iman kita harus tetap bangun di dalam
masa-masa perjalanan kehidupan kita. Tidak ada waktu untuk jauh dari Tuhan. Tidak ada waktu untuk meninggalkan Tuhan. Karena kita dituntut untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan akan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Karena bisa kita lihat adik-adik sekalian, kehidupan masa muda kita, kehidupan pergaulan kita, kehidupan sosial media kita sering dan banyak sekali yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak sekali yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Inilah yang ingin disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita, bahwasanya iman kita tidak boleh tidur. Ajaran pemahaman kita tidak boleh jauh dari pemahaman firman Tuhan. Karena banyak konsep pemikiran sekarang, banyak pola kehidupan anak-anak muda, anak-anak milenial yang sangat membuat orang tua ataupun siapa saja menjadi sangat cemas. Karena pada masa muda kita ini banyak kita lihat misalnya di sosial media apapun, Instagram atau sejenisnya, orang pengen terkenal, orang pengen dilihat ataupun mencari keuntungan Instagram melalui hal-hal yang tidak berkenan diperlihatkan kepada kita. Banyak hal-hal yang mengajarkan kita akan jauh dari orang tua ataupun dari ajaran Tuhan. Maka dari itu adik-adik sekalian, di dalam pola bergaul, Tuhan tidak melarang kita untuk bergaul. Tuhan tidak melarang kita untuk bersosial media. Tetapi kita dituntut. Tetapi kita harus bisa mengendalikan diri kita. Mempergunakan sosial media menuju ke arah yang baik atau ke arah yang positif. Karena di dalam iman kita sekarang, di dalam masa model milenial sekarang, zaman now, anak-anak milenial sudah sangat bergeser dalam pola moralitas terhadap orang tua. Sekarang kita banyak mendapat istilah-istilah atau singkatan-singkatan. Sering kita tidak menempatkan dengan moral kita. Misalnya orang tua kita nanya, kenapa kau pulang sekolah bersedih? Kenapa kau pulang dari luar bersedih? Lagi ada masalahmu nak? Kita menjawab, kepo bapak ini. Ya bapak kita, orang tua kita harus tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat Instagram, kita melihat YouTube, kita melihat anak-anak zaman now berkehidupan, melakukan aktivitasnya sesuka hati, tidak punya moral, tidak punya sopan santun. Inilah yang sering menggiring kita adik-adik sekalian ke dalam kehancuran moralitas, kehancuran iman dalam masa milenial sekarang.
Maka dari itu adik-adik sekalian, 2 kali Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dalam kehidupanmu, berjaga-jagalah dalam pergaulanmu. Jangan karena sebatas penasaran dengan sesuatu hal, kita jauh dari Tuhan. Kita menghancurkan kehidupan kita. Kita meninggalkan Tuhan hanya untuk sebatas rasa penasaran kita, rasa ingin tahu kita. Maka dari itu, di dalam perjalanan kehidupan kita, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan selalu hadir kepada Tuhan dan menyampaikan kasih setia Tuhan, memberikan ingatan kepada Tuhan akan janji kesetiaannya, kasih setia Tuhan kepada dunia ini. Tuhan telah diberikan kepada orang berdosa. Sambutlah kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan tersebut menjadi sukacita dan kebahagiaan kehidupan kita. Itulah yang dituntut kepada kita di masa muda kita ini. Apakah kita tidak bisa bergaul? Bisa. Apakah kita tidak bisa trendy? Bisa. Apakah kita tidak bisa berkembang di zaman ini? Bisa. Apakah kita tidak bisa mengikuti zaman agar kita semakin berimbang dalam pengetahuan di masa ini? Bisa. Dan Amang mau bilang, apakah kita mengikuti iman dan mengikuti zaman, perkembangan zaman, apakah kita bisa tidak berdosa? Bisa. Kita berjalan bersama zaman, tetapi jangan berdosa. Memang kita adalah makhluk yang berdosa, adik-adik, tetapi sekuat semampu kita, kita meninggalkan dosa dan menjauhi dosa. Kita mengikuti ajaran Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Apakah anak-anak Tuhan tidak bisa bersosial media? Bisa. Apakah kita tidak bisa melihat tren zaman sekarang, mengikuti tren zaman sekarang? Bisa, tetapi yang positif. Maka dari itu, di umur belasan ini, kita ingin diingatkan Tuhan kembali untuk berjaga-jaga dengan iman kita. Karena roh kita memang penurut, tetapi daging ataupun tubuh kita adalah lemah. Kuatkanlah roh dan imanmu, agar tubuh kita tidak memenjarakan roh kita. Agar tubuh dan roh kita punya satu visi, punya satu perjalanan yang sama, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu adik-adik, sambutlah firman Tuhan, sambutlah sukacita dari Tuhan, sambutlah kasih setia dari Tuhan, dan perlengkapi kehidupanmu, perubahi kehidupanmu, agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sukacita yang daripada Tuhan akan kekal dan senantiasa bersama-sama kita di jalan perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Kiranya kasih setia Tuhan semakin terasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati orang tua kita. Jalan bersama Tuhan penuh dengan kasih setia. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami, yang memberikan kasih, yang memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tidak pergi, tidak meninggalkan kami di masa muda kami. Karena masa muda kami diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Berikanlah roh Tuhan yang senantiasa membimbing dan menuntun hidup kami, agar kami hidup di dalam firman Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menjadi satu pengingat bagi kami bahwa kasih setia Tuhan senantiasa kekal bersama-sama dengan dunia ini. Kami berdoa buat segala hal yang terjadi ya Tuhan, terlebih virus COVID-19, kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan yang terbaik buat alam kami, buat kejadian ini, agar kami dapat berkumpul kembali, bersekutu kembali ya Tuhan, dalam perkumpulan kami, mengikuti ibadah, sekolah, dan pergaulan-pergaulan kami. Terlebih bencana ya Tuhan, banjir yang terjadi dalam kota kami ini, kiranya Engkau memberkati alam ini ya Tuhan, agar tidak memberikan bencana, agar kelangsungan kehidupan kami senantiasa dapat bersukacita menjalani hari-hari kami, aktivitas kami di dalam menempuh kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami melalui kasih setia Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat teman-teman kami atau orang tua kami yang Tuhan, yang dalam keadaan sedih ataupun dalam masalah. Kiranya Tuhanlah yang menghibur dan memberikan jalan keluar, agar kami dapat bersukacita pada hari-hari berikutnya, keluar dari masalah dan keluar dari kesedihan kami. Apabila ada teman, saudara, ataupun keluarga kami ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memakai segala cara, makanan, obat, tim medis atau keluarga, menjadi cara Tuhan menyampaikan kesembuhan kepada teman, keluarga, atau orang tua kami yang sedang sakit. Dan buat teman-teman kami dan kakak kami yang Tuhan berikan umur yang panjang, kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami dan kakak kami yang sedang berulang tahun, berikan kesehatan, berikan panjang umur ya Tuhan. Dan apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi harapan mereka, kiranya Tuhan memberikannya sesuai dengan kasih setia Tuhan. Kami berdoa buat kehidupan kami, kiranya Tuhanlah yang senantiasa hidup, memberikan kasih setia dalam iman dan percaya kami. Kami serahkan segala kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Dan kita, persembahan teman-teman boleh ditransfer melalui rekening yang ada di layar. Dan kita mau nyanyikan Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat adik-adik atau teman-teman sekalian. Kiranya kasih setia Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dan kita tetap berjaga-jaga di masa muda kita ini menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi adik-adik sekalian. Amin.